Oke ya guys, kita lanjut untuk nomor 36-nya. Oke, nomor 36 sebenarnya kalau misalnya untuk hal seperti ini ya, karena di sini kalian baca yang diketahui itu adalah sebenarnya cuma jari-jari bumi atau R besarnya atau 6.000 km ya, 6.000 km. Kemudian massa bumi atau M besar juga boleh, atau MB kecil juga boleh, terserah. Yang penting dibedakan antara massa planet dan massa benda kali 10 pangkat 24 kg. Kemudian untuk konstanta universal gravitasinya adalah G besar 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sebenarnya kalau ada soal seperti ini, yang ditanya adalah ketinggiannya ketinggian orbit si satelit itu berapa sih gitu ya. Sebenarnya kalau emang ada soal kayak gini tuh sebenarnya karena di sini tidak membahas berat planetnya, berat benda ya, seperti kalau mungkin soal di sekolah tuh hanya berat bendanya berapa, atau misalnya berat di planet, berat suatu benda di jari tertentu dari permukaan planet atau kayak gimana. Sebenarnya ini jawabannya sebenarnya defaultnya kurang lebih seperti ini ya. Jawabannya sekitar 36.000 km di atas Pontianak gitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan terlebih dahulu ya, misalkan bumi gitu ya, kita anggap bumi bulat seperti ini. Kemudian ada sebuah satelit, nah seperti ini. Kemudian untuk jari-jari atau ini dulu kita gambar lingkaran dulu. Nah ini adalah lingkarannya, ini adalah jari-jari satelitnya. Jari-jari atau lintasan satelitnya. Kemudian pasti ada satelitnya dong. Oke. Satelit di sini. Kemudian kan dia bergerak tuh, ya kan? Sebenarnya bisa aja si satelit ini satelit ini bisa aja kabur dari lintasannya tersebut ya, karena ada yang namanya gaya sentrifugal ya kalau ke arah luar. Nah, cuman kalau dalam gerak melingkar, supaya dia standby di lingkaran tersebut atau standby di lintasannya tersebut, maka ada arah-arah gaya tertentu ya yang harus kalian ingat gitu ya. Jadi gini, kan ini bergerak ke arah kanan sebesar V, kemudian dia mempunyai gaya segini sebesar FSP, sentripetal ya, sentripetal terusnya sentripetal, kemudian ke arah atasnya adalah sentrifugal gitu ya. Nah, F sentrifugal, dimana karena stabil maka sigma F di sininya sama dengan 0 gitu ya. Nah, dimana di sini kita tahu bahwa sebenarnya dari sini hubungan antara mereka berdua di sini, antara bumi dengan planet ini, ada yang namanya gaya gravitasi kan. Gaya gravitasi. Jadi ada yang namanya gaya gravitasi ke sini, ke planet itu ya, F gravitasi. Nah, sehingga di sini kita bisa bilang bahwa jadi kita bisa jawab berarti bahwa F gravitasi itu sama dengan ya. Jadi kecepatan sentripetalnya itu alias kecepatan gaya sentripetal yang berlaku di situ adalah gaya gravitasi. Nah, sehingga di sini karena berhubung gerak melingkar, kita nggak pakai Fs yang mv kuadrat per r, tapi kita pakai yang m omega kuadrat r sama dengan G dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat ya, per R kuadrat. Nah, di sini be careful ya untuk menyatakan R-nya, karena untuk R itu dihitungnya dari sini ke sini, itu adalah R-nya ya. Untuk R-nya itu yang dari situ ke situ ya. Sedangkan kalau misalnya dari sini ke sini tuh bentar ya. Jadi R yang dihitung adalah yang di situ. Jadi R kecil lah, kita bisa bilang R kecil ya. R kecilnya dari sini. Sedangkan untuk RB, untuk R besar tuh dari sini ke sini dan dari sini ke situ kita bilang H. Jadi R itu sama dengan R besar ditambah H gitu ya. Nah, tinggal nyari nih ketinggiannya berapa.
ya udah, berarti kita cukup cari R kecilnya aja, tinggal nanti R kecil dikurang R besar sama dengan H ya. Nah, seperti itu. Ya udah, tinggal kita masukkan aja, cuman permasalahannya adalah omeganya nggak ada. Nah, omeganya kita pakai rumus 2πf. Berhubung F-nya juga nggak ada, kita pakai rumus F sama dengan seperti, sehingga kita masukkan ke sini, maka jadi rumusnya adalah omega sama dengan 2π per T gitu ya. Kita masukkan lagi, maka jadinya M 2π per T pangkat 2 dikalikan dengan R dikali G sama dengan M besar kali M kecil per R kuadrat. Nah, kemudian, tapi sebelum itu mungkin ini langsung kita coret aja ya. Kan pasti habis ya. Oke. Habis, sehingga di sini kita bisa dapat perhitungan 4π kuadrat per T kuadrat sama dikali R sama dengan G M per R kuadrat. Nah, tinggal kita kali R kuadrat. Nah, ini kan berarti sama aja kayak R pangkat 3 ya, sama dengan G M dikali atau dibagi sama ini gitu ya. Jadi dibagi sama 4π kuadrat per T kuadrat. Kemudian jadinya R pangkat 3 sama dengan GM dikali T kuadrat per 4π kuadrat. Seperti itu ya. Sehingga tinggal di sini kita bisa lanjutkan lagi bahwa R pangkat 3 sama dengan, tinggal kita masukkan 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya, dikalikan dengan massa buminya adalah 5,98 kali 10 pangkat 24 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan T-nya atau T-nya. Nah, di sini mana berapa? Oke, di mana T ini adalah waktu. Jadi T-nya di sini T itu sama dengan kan periode atau waktu mengelilingi bumi. Di mana waktu mengelilingi bumi itu adalah 24 jam atau setara dengan 36.400 ya. Kalau nggak salah ya, tuh. 24 kali 3.200 berapa sih? Coba. 24 kali 3.200 8.400 ya. Sorry, kok 3.200? 3.600 ya. 3.600 kon. Berarti 24 kali 3.600. PW adalah 86.400 kon. Ya udah, tinggal kita masukkan 86.400 pangkat 2 per 4 dikali 3,14 pangkat 2, sehingga kita ketemunya bahwa R-nya itu adalah angka pangkat 3 dari sesuatu gitu ya. Akar pangkat 3 dari sesuatu ini, maka jawabannya adalah R sama dengan 4,42 dikali 10 pangkat 7 meter ya, jangan lupa. Nah, ini kalau mau tahu hasilnya berapa ya, 6,67 ya, dikalikan 5,98 dikali 8.400 pangkat 2 ya, kemudian dibagi dengan yang namanya 4 dikali 3,14 pangkat 2, itu hasilnya adalah sekitar 7.000-an lah ya, atau kita bisa ini bilangnya 7 berapa lah, 7 bla 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 bla. Intinya jawabannya kalau dihitung adalah R-nya sebesar 4,42 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, karena berhubung di sini R-nya kita dalam kilometer, maka di sini kita bisa harus rubah ke dalam kilometer, maka 4,42 dikali 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat min 3 kilometer. Jadinya jawabannya 4,42 kali 10 pangkat 4 kilometer atau 44.200 ya kilometer. Nah, berarti di sini tinggal kita masukkan ya, hanya sama dengan 44.200 dikurang dengan 6.000, sehingga hanya sama dengan 38.200 42.200 ya, sorry. Ini 42,2, sorry saya. Ya, 42,2
4,22 ya, jadinya 42200. Sorry, 42200. Nah, 42200 dikurang sama 6000. 42200 berarti ini kan 36.200 kan kilometer. Nah, ternyata berarti mendekati berapa? 36.000 kilometer. Nah, jadi hanya itu 36.000. Jadi dia di sini nih sekitar 36.000 kilometer di atas permukaan bumi. Entah dari Pontianak, entah dari Australia, entah dari Amerika, itu pasti sekitar jawabannya pasti 36.000 kilometer. Oke? Ya, jadi kenapa kok bisa dapat 36.000 kilometer? Karena dapat dari perhitungan seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 37. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Sebuah benda berbentuk silinder bermasa M, berarti diketahui bahwa masanya itu dalam bentuk M, kemudian memiliki massa jenis rho bendanya katanya lebih kecil daripada massa jenis air. Berarti rho air. Berarti di sini kemudian benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air. Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas bendanya adalah A, berarti dikasih tahu A-nya itu sama dengan A, kemudian dengan massa jenis air itu adalah, ini berarti di sini PB lebih kecil daripada rho B lebih kecil daripada rho O ya. Nah, kemudian tinggi bagian benda yang terendam air. Oke, berarti ini ada hubungannya dengan mengapung, tenggelam, melayang gitu ya. Atau ada hubungannya dengan yang namanya Archimedes. Oke, yang ditanya adalah benda yang tertinggi bagian benda yang tercelup atau tercelup gitu ya. Oke, sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, sebenarnya kalau untuk benda yang kita pelajarin mungkin yang di sekolah kita pelajarin itu ada yang namanya melayang. Oke. Ada yang namanya melayang. Melayang itu adalah bukan melayang, mengapung dulu. Kemudian ada melayang, ada tenggelam. Tapi be careful, ini cuma syarat doang. Syarat supaya mengapung, melayang atau tenggelam. Syaratnya adalah di sini kita bisa bilang bahwa kan pasti setiap ini pasti punya gaya berat dan namanya punya gaya angkat. Oke, setuju ya? Gaya angkatnya pasti ke atas dan gaya beratnya pasti ke bawah. Nah, berarti kalau kita bilang ini kekuatan yang atas, berarti kita bisa bilang F-nya lebih besar daripada W. Ya. Kemudian kalau melayang mengapung di tengah-tengah, berarti Fa sama dengan W. Kemudian kalau tenggelam berarti Fa-nya kalah daripada W. Nah, tapi dalam keadaan seimbang, kan ini ketika pas, tapi saat keadaan setimbang, ya dalam keadaan setimbang alias udah ngetem di situ, contohnya kayak misalnya udah mengapung ya udah di atas aja, nggak bergerak ke atas atau ke bawah, atau di tengah itu adalah ke atas atau ke bawah, tenggelam itu udah benar-benar di bawah, kan dalam keadaan setimbang semua tuh pasti di sini kita bisa bilang bahwa sigma F sama dengan 0, berarti Fa dikurang W sama dengan 0, berarti logikanya pasti Fa sama dengan W gitu. Jadi ini dalam keadaan setimbang. Ingat ya, dalam keadaan setimbang alias udah pas. Kan kalau misalnya kalian nyemplungin sesuatu benda, misalnya contoh kayak misalnya plastik apa kan yang misalnya atau bola air gitu ya. Bukan bola air. Bola plastik ke dalam air yang biasa mungkin anak bocah main mandi bola atau mungkin mandi bola yang ada airnya gitu ya. Terus abis itu apapun itu, ketika kalian cemplungkan, dilempar bukan ditaruh. Kalau ditaruh kan pasti ada di atas biasanya. Dicemplungin nih, cepluk, bunyi cepluk gitu kan. Pasti ke bawah dulu, baru dia naik, gitu. Kalau mengapung. Tapi kalau misalnya ternyata sama entengnya sama kayak air, cepluk, gitu, ya, cepluk di tengah-tengah. Batu ketika dicemplungin
Baru karena dia FA-nya kalah, makanya lonjat ke bawah. Gitu. Jadi kayak bola plastik kalau dicemplungin ke air, mungkin kan dia akan ke bawah dulu. Makanya kan nggak langsung ngapung. Masa tiba-tiba kalau misalnya kalian ketika misalkan nih ini air, terus bola plastik dilempar, masa bolanya tiba-tiba langsung ada di sini? Kan enggak. Tapi akan ada saatnya di sini dulu, baru dia ke atas gini, gitu ya. Nah, jadi disinilah baru kita bisa bilang namanya setimbang. Tapi kalau di sini, tapi untuk nyampe ke sini itu syaratnya, gitu. Syaratnya ya, bukan FA lebih kecil W itu adalah syarat. Syarat supaya FA lebih kecil W itu artinya syarat supaya bendanya itu tenggelam. Jadi gaya angkanya kalah sama berat bendanya. Syarat supaya seimbang mengapung itu atau melayang itu adalah sama dengan. Kalau mengapung FA-nya lebih gede. Tapi ketika sampai di posisi tertentu, di dalam sampai posisi pas nyaman-nyamannya, maka F-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi FA-nya sama dengan W. Ya udah, dari situ dari persamaan ini kita uraikan. FA sama dengan W. Ya. FA sama dengan W, di mana FA itu adalah rumusnya rho G V celup. Rho jet fluida ya, rho fluida dikali G dikali V celup. Sama dengan M kali G. Nah, di mana di sini kan ternyata volume bendanya nggak ada. Dikasih tahu cuma masih jenis benda. Oke, berarti kita bisa kaitkan dengan yang namanya rumus rho sama dengan massa per volume. Berarti volume itu sama dengan massa per rho. Oke, berarti ini rho F dikali G dikali massa benda ya, dikali massa benda, ini MB per volume yang kecelup ya. Ya volume bendanya juga ya. Volume benda yang tercelup sama dengan ini pasti MB ya. Massa bendanya atau kita bisa bilang ini MB ya. Oke. Ya udah, M dikali G. Oke, kok ternyata nggak usah ya. Ternyata dalam bentuk M ternyata. Nah, di sini berarti nggak usah pakai yang ini. Karena di sini nggak ada dalam bentuk rho ya. Nah, tapi nanti nggak apa-apa ya. Kita tulis aja dulu persamaannya kalau dalam kayak gini tuh kayak gimana sih gitu ya. Oke, rho benda, sehingga kalau ini kita bisa coret nih sama-sama massa bendanya ya. Karena di sini W-nya adalah bendanya itu sendiri. Ya udah, berarti ditanya adalah tingginya. Ternyata di sini nggak ada ngomongin tinggi. Berarti rumus ini jangan pakai. Ya, jangan dipakai ya. Terus kita hubunginnya kemana? Nah, di sini kan kita tahu sebuah benda berbentuk silinder. Berbentuk silinder di mana volume silinder itu apa? Silinder itu termasuk volume prisma kan? Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prisma. Berarti luas alasnya sebesar A kali tingginya H. Berarti, nah di sini kita coret dong G-nya. Nah, sehingga kita bisa atau kalau enggak gini aja nih. Ini kita pindahkan ke sini aja ya. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita masukin ke sini, nah kita masukin ke sini kan enak nih. Set. Berarti rho F-nya atau rho jet fluidanya atau rho jet cairnya kan katanya dibilangin O ya. Dikali V celupnya adalah A dikali H sama dengan M. Ditanya hanya apa? Hanya ya berarti M per rho O dikali A. Itu. Jadi muncullah persamaan seperti ini untuk mencari ketinggian benda yang tercelup. Karena di sini posisinya semuanya yang kecelup yang dihitung. Gitu. Kalau misalnya ditanya yang terapung, yang di bagian di atas, ya tinggal hitung aja. Berarti kalau misalnya yang ini ingat ya, ini adalah yang tercelup ya, HC ya. HC kita bilang HC. Tapi kalau HC kan pasti HC gitu ya. Set gitu. Oke, kalau misalnya ini ya tinggal kalau misalnya nyari H yang enggak kecelup alias H muncul ya berarti tinggal H total dikurang sama H yang kecelup. Ya kalau yang totalnya tingginya 5, yang kecelup 2 kan yang muncul 3 gitu ya.
Oke, gitu ya. Jadi jangan lupa nih untuk nemu gaya Archimedes segala macamnya. Terus kalian harus lihat. Soalnya bisa aja dihubungin sama pakai gaya, pakai massa jenis ya. Kalau misalnya contoh pengen ada hubungannya dengan row benda, bisa. Makanya tadi kenapa kok saya bisa hubungin ke row benda, karena di sini juga ada bahas row bendanya kan, memiliki massa jenis row gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Oke, inilah soal nomor 38 ya. Oke, untuk soal nomor 38 itu sebuah koin dengan massa. Berarti diketahui untuk nomor 38 itu adalah massa koinnya. Oke, diketahui biar rapi aja ya. Diketahui adalah massa koinnya adalah 10 gram. Berarti jadinya 10 kali 10 pangkat min 3 kg, berarti setara dengan 10 pangkat min 2 kg ya. Oke. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini satuan SI. Nah, nanti ini berarti harus dirubah ke satuan SI juga ya. Diletakkan 30 cm dari pusat sebuah itu ya. Berarti untuk 30 cm-nya itu kita bisa bilang R ya. 30 cm setara dengan 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian saat kelajuan putaran alas itu adalah, oke berarti ini V ya, kelajuan linear karena satuan cm per sekon, 50 cm per sekon atau setara dengan 0,5 meter per sekon atau setara dengan 5 kali 10 pangkat 1 meter per sekon. Dengan percepatan gravitasinya dipakainya adalah 9,8. Nah, itu meter per sekon kuadrat. Koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Yang ditanya, baca. Koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Jadi ketika koin sebuah koin diletakkan dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat berputar, ketika diputar nggak bergerak sama sekali, maksudnya nggak bergerak keluar ya. Besar koefisien gesek. Nah, berarti yang ditanya adalah mu-nya berapa dengan jenis gaya geseknya apa? Dengan jenis apa? Kinetik atau statik. Oke, jadi kita mesti gambar dulu ya, maksudnya soalnya apa. Jadi kalau misalnya kita bikin ini apa namanya? Misalkan sebuah ini ada piringan gitu ya. Sebuah piringan yang mungkin bakal ada ininya ya, ada pusatnya. Nah, kemudian katanya si koinnya ini ditaruh di sini. Nah, kan kalau misalnya muter logikanya muter, ketika misalnya ini muter, otomatis kan si koin ini kan harusnya koinnya juga ikut muter begitu kan, bergerak seperti ini. Nah, atau kita gambarnya begini aja deh ya, kita bisa. Dari pusatnya adalah sebesar R kecil ya. Nah, kalau logikanya, kalau misalnya dia kalau tidak ada yang menahan ya kan, kalau misalnya bergerak sebesar V misalkan, kan pasti juga namanya bendanya ini muternya secepat 0,5 meter per sekon, pasti koinnya juga ikut barengan dong, karena ikut bergerak juga. Nah, bergerak muter ya. Nah, logikanya kalau misalnya nggak ditahan, otomatis lempar ke sono dong, hilang. Nah, kenapa kok bisa nggak ada sama sekali? Maksudnya nggak bisa bergerak sama sekali. Karena kalau misalnya kenapa kok dia bisa keluar? Karena ada yang namanya gaya sentripetal gitu ya. Sentrifugal ya, ke arah luar. Sentrifugal. Kemudian ditahan. Kenapa dia bisa stabil? Karena ada yang namanya gaya sentripetal ya. Sentripetal. Nah, kemudian di mana gaya sentripetal ini
bernilai gaya sentripetal yang berlaku adalah gaya gesek. Sehingga di sini kita bisa jawab ya. Nah, jadi di sini berlaku adalah yang berlaku kan otomatis yang menahan, katanya kan di sini kasar kan. Berarti gaya sentripetal yang berlaku untuk menghajar si sentrifugal supaya nggak keluar jalur alias nggak mental keluar dari piringan atau keluar dari bidang alas ini, ya gaya gesek itu sendiri. Sehingga kita bisa bilang F sentripetal sama dengan F gesek. Atau kita tukar dulu ya, kan karena di sini lebih fokusnya ke geseknya ya. F gesek sama dengan F sentripetal. Nah, untuk F geseknya kan kalau misalnya ini kita lihat dari bagian bawah sini ya, ini kayak kita seolah-olah dari atas. Tapi kalau misalnya kita lihat misalkan si piringan ini punya ketebalan tersendiri ya misalkan, terus abis itu juga si koinnya punya diameter sekian, otomatis kan di sini pasti dia punya gaya berat dan kemudian ada efek gaya angkat ke atas sebesar N, dimana karena berhubung dia stabil nggak ke atas ke bawah, maka kita bisa bilang N itu sama dengan M kali G juga ya. Alasannya kenapa? Karena kan sigma Fy nya sama dengan 0. Nah, jadi N dikurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W ya, sama dengan M kali G. Sehingga kita masukkan bahwa rumus gaya gesek itu apa sih, ya kan? Mu dikalikan dengan N dikali gaya sentripetal, berhubung di sini ada V, berarti kita pakai yang mv kuadrat per R ya. Mv kuadrat per R, kemudian berarti mu sama dengan dikali M kali G sama dengan mv kuadrat per R, sehingga kita bisa coret ini dan ini satu ya, dan ini kemudian sehingga kita bisa bilang mu itu sama dengan V kuadrat per R dikali G gitu ya. Ya udah tinggal kita masukkan, berarti mu sama dengan 0,5 pangkat 2 ya, 0,5 pangkat 2 atau 5 kali 10 pangkat min 1 ya. 5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 per 3 kali 10 pangkat min 1 meter dikali 9,8. Nah, ini jawaban 25 kali 10 pangkat min 2 per 9,8 kali 3. Berapa tuh? 9,8 kali 3. 29,4 ya. 29,4 kali 10 pangkat min 1. Sehingga jawabannya itu sekitar 0,085 untuk koefisiennya. Nah, kinetik apa statis? Nah, ingat untuk materi gaya gesek, syarat benda bergerak itu jika ada gaya gesek adalah gaya yang kita butuhkan itu atau gaya yang kita lakukan itu harus lebih besar daripada gaya gesek statis. Ya, karena patokannya itu adalah ketika bendanya diam, kita harus melewati gaya gesek statisnya dulu, barulah beralih ke gaya gesek kinetis. Gitu ya. Jadi kalau misalnya benda-bendanya benar-benar diam atau nggak bergerak sama sekali atau benar-benar mager nggak ada niat, itu berarti artinya F-nya kalah. Tapi kalau tepat akan bergerak, ingat ya, tepat akan bergerak itu artinya kayak misalnya kita mau niat cuman mager, berarti F-nya sama dengan FGS. Nah, bergerak itu F-nya lebih besar daripada FGS. Nah, di sini baru di tahap untuk bergerak, gaya geseknya berubah jadi FGK, FGS-nya berubah jadi FGK. Barulah ketika pas dia bergerak, barulah koefisien kinetisnya baru kepake. Jadi koefisien gesek kinetis itu kepake kalau misalnya bendanya udah bergerak. Kalau statis sebelum bergerak. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Karena
0,085 dan diam, maka statis yang dipakai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 39 ini ada hubungannya dengan listrik. Oke, listrik. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt alias P-nya adalah 1000 watt. Oke, kemudian dengan spesifiknya adalah V-nya adalah 220 volt. Itu kata si soalnya ya. Oke, jadi di nomor 39 itu yang diketahuinya adalah itu. Kemudian dengan spesifikasi sekian, dengan P yang 1000 watt dan 220 volt ini, dia mengklaim bahwa bisa mendidihkan air dalam waktu 15 menit. Nah, ditanya, jika kira-kira kalau misalkan dipasang dengan jika ini dipasang dalam kondisi yang 110 volt alias di bawahnya, karena logikanya kalau misalnya di bawahnya itu berarti nggak sempurna ya, alias kayak misalnya voltase lampu kalau lagi ngedrop voltasenya, drop voltage ya, lagi voltasenya turun, itu otomatis redup. Nah, kalau misalnya pemanas air berarti makin lama ya, nggak bakal mungkin benar-benar sama 100% karena di sini pas 220 15 menit. Otomatis fix bakal lebih lama. Cuman lebih lamanya berapa we don't know. Jadi kita berarti di sini karena ada dua kondisi, ini V1, V1 T1, di sini V2, pasti akan ada daya yang keluar adalah P2 juga ya. P2-nya berapa? Kita juga nggak tahu, dan T2-nya itulah yang ditanya. Oke, udah ditanya plus dijawab ya. Ditanya dan ditanya. Nah, tinggal jawab. Oke, di sini ada P sama V. Oke, di mana rumus yang berlaku itu adalah rumus dasarnya kan adalah P sama dengan V kali I ya. Oke, rumus dasarnya adalah P sama dengan V kali I. Berhubung karena I-nya nggak kepake ya, karena kan arusnya itu bisa berubah-ubah juga, so yang pasti tetap ya, karena di sini kan kalau kita mau ngebandingin di sini P sama dengan V kali I, terus kita mau ngebandingin antara P sama V-nya tapi masih ada I-nya, sedangkan I-nya ini gak jamin pasti tetap, sehingga rumus lain ada untuk untuk P sama dengan V kali I, kan kita tahu ya bahwa V sama dengan I kali R, sehingga rumusnya adalah P sama dengan V kuadrat R. Itu salah, I kuadrat R ya. Nah, kemudian rumus kedua adalah kalau dari V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. Berarti rumusnya adalah V kuadrat per R. Nah, kita yang pakai yang mana? Di antara tiga rumus ini, yang kita pakai adalah yang nomor bawah tuh ya, yang P sama dengan V kuadrat per R. Dari sini kita bisa bilang karena hambatan alat listriknya tetap, hambatan alat tetap ya, maka kita bisa pakai hubungan adalah P sebanding dengan yang namanya V kuadrat, alias berarti daya sebanding atau berbanding lurus dengan kuadrat voltase atau kuadrat tegangan. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa P1 per P2 ya sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Itu. Jadi kita bisa bilang dari rumusan seperti itu kita dapat rumusan seperti ini ya. Oke, kemudian kita tahu bahwa untuk menghubungkan menghubungkan waktu terus daya itu ada hubungan sama energi listrik. Ini adalah hubungan pertama ya, P dengan V. Kemudian ini hubungan yang kedua adalah P dengan T. Ya, kita tulis saja nih. Ini P dan V. Untuk kita turunin dulu aja ya. Nah, ini adalah hubungan pertama antara P dengan V. Ya. Kemudian kita hubungin dengan P dan T, di mana
kita tahu bahwa rumus itu W sama dengan P per T ya. W sama dengan P per T atau P kali T. W sama dengan P kali T. Sehingga dari kita dapat rumus P sama dengan W per T. Dari sini karena di sini kita bisa bilang karena W sama dengan delta E sama dengan kalor ya selalu tetap. Maksudnya selalu tetap kenapa? Karena yang namanya butuh energi itu pasti butuh energi untuk manasin air tuh ya segitu-gitu aja sebenarnya. Karena butuh manasin air misalnya kan Q sama dengan MC delta T ya. Kayak misalnya kan kita tahu bahwa rumus Q sama dengan MC delta T. Nah, sekarang kalau misalnya di sini airnya yang dimasak tetap. Oke, pertama massa air tetap. Kemudian C-nya juga tetap karena C itu adalah kalor jenis ya. Kalor jenis air itu tidak pernah berubah. Kemudian yang ketiga adalah delta T-nya sama dengan 100 juga. Ya, 100 derajat Celcius itu tetap. Karena kan kita manasinnya sama-sama sampai mendidih. Berarti kalau misalnya dari sini kita bisa bilang bahwa Q-nya juga tetap dong. Karena Q-nya tetap, maka W-nya selalu tetap. Nah, karena W-nya selalu tetap, ya, maka kita bisa dapat hubungan P equal to seperti. Jadi kalau dari sini kita bisa bilang bahwa P1 per P2 itu sama dengan T2 per T1 ya. T2 per T1. Jadi kita dapat hubungan seperti ini dan seperti ini ya, dari kata-kata ini ya. Nah, sehingga di sini kita bisa kaitkan antara mereka berdua nih ya. Kita kaitkan antara mereka berdua apa? P1 per P2 sama dengan P1 per V2 kuadrat ya. Ini kuadrat sama dengan T2 per T1. Ya udah, dari tiga ini karena berhubung yang kita butuhkan hanyalah perbandingan V sama di sini kan V-nya kalau diturunin T-nya kayak gimana kan? Ya udah, di sini tinggal kita lanjutkan. Berarti kita pakainya adalah V1 kuadrat per V2 kuadrat sama dengan T2 per T1. 220 kuadrat per 110 kuadrat sama dengan T2-nya itu yang ditanya, T1-nya adalah 15 menit. Sehingga kita bisa bilang bahwa 220 per 110 pangkat 2 sama dengan T2 per 15. Berarti ini jawabannya adalah 4 sama dengan T2 per 15. Berarti T2-nya sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60 menit. Jadi jawabannya adalah domba. Ya. Sebenarnya ada cara lain nggak? Ada. Ya itu adalah benar-benar ngitung banget. Kayak misalnya dengan dengan P1 sekian, P1 sekian, maka P2-nya berapa? Gitu. Nah, dengan P2-nya berapa? Dengan energi yang sama, kira-kira berapa sih gitu ya? Oke, atau mau kita tulis aja cara 2-nya juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah, untuk cara 2, nah ini kita hapus aja dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, untuk cara 2 yang tadi saya bilang, berarti dengan P sekian, maka kita harus cari hubungannya dulu antara mereka berdua. Karena kan kalau misalnya kita di sini hubungan cara ngejawabnya begini. W sama P sama dengan W per T, atau kita bikin W sama dengan P kali T. Oke. Sehingga kalau kita mau kita mau butuh energi berapa, butuh berapa, dayanya juga harus tahu dong, ya kan? Nah, ya udah, berarti karena dayanya belum ada, kita hubungkan kemana? Hubungkan ke P dan V. Dimana kita tadi ketemu bahwa rumusnya adalah Oke, belum kapusnya. Udah. Oke. Nah, jadi jawabnya adalah
W sama dengan P kali T, sehingga ya di sini kan berarti kita butuh W2 P2 kali T2. Nah, sekarang P2-nya aja belum ada. Apalagi W2-nya. Di sini kalau W2-nya itu sama dengan W1 ya yang pasti. Nah, sama dengan W1, berarti W2 itu sama dengan P1 dikali T1. Gitu. Cuman permasalahannya adalah di sini berarti kita bisa bilang bahwa berarti P1 kali T1 sama dengan P2 kali T2. Cumanya permasalahannya adalah itu. P2-nya aja belum ada. Kita oper dulu berarti. Nah, P sama dengan V kuadrat per R. Karena R tetap, maka ada hubungannya P equal mendekati atau senilai dengan V kuadrat. Sehingga P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Tinggal kita masukin 1000 per P2 sama dengan 220 kuadrat per 110 kuadrat. Berarti di sini 1000 per P2 sama dengan 220 ya, 220 per 110 pangkat 2, jadinya 1000 per P2 sama dengan 4. Berarti di sini P2-nya adalah 250 watt. Sehingga di sini barulah kita masukkan lagi. Ya, kita masukkan lagi, berarti P1-nya 1000, ini 15 sama dengan P2-nya 250, T2-nya itu kita hitung. Berarti sama dengan 1000 dikali 15 dibagi 250 sama dengan T2. Coret 1, coret 4, berarti T2-nya sama dengan 60 menit. Ya, jadi jawabannya adalah T2-nya sama dengan 60 menit. Jadi seperti itu. Ya, cara fisika tuh banyak pendekatannya. Terserah kalian mau misalnya dimasukkan rumus ke dalam rumus lagi, cuman atau yang kayak tadi, atau mau yang ini, bebas ya, terserah kalian, up to you ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 40. Oke, ini soal nomor 40-nya. Kita lanjut. Di sini pernyataan sebab akibat ya, pernyataan dan akibatnya. Gimana? Nah, kita cek dulu pernyataannya. Tidak semua kalor yang masuk ke dalam sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Oke, ini basicnya adalah teori based on formula ya. Atau ya sebenarnya dibilang siapa yang duluan juga nggak tahu ya kita. Jadi teorinya ini benar karena ada rumus seperti ini. Q sama dengan W ditambah delta U. Jadi di sini adalah kalor ya. Ini adalah kalornya. Di sini adalah ini usaha atau kerjanya. Ya, usaha atau kerja. Ini adalah perubahan energi ya. Perubahan energi. Nah, di mana berarti enggak semua kalor kalau dimasukin 100% jadi W. Tapi bisa jadi ada yang kebuang. Ya. Jadi tidak semua. Oke, jadi pernyataannya betul ya. Kemudian, mesin Carnot merupakan mesin dalam satu siklus menggunakan proses adiabatis dan proses isotermis. Itu betul. Karena kalau dalam siklus mesin Carnot, ya ini kita gambar dulu ya, gambar grafiknya. Jadi gambar grafiknya tuh seperti ini. Set. Ya, oke, ini kita gambarnya. Set. Ini begini, kemudian ada begini ya, kurang lebih lah ya. Oke, sampai sini ya. Nah, di mana untuk yang dua ini, yang atas ini nomor 1, kita kasih nomor aja ya, 1, 2, 3, 4. Oke, untuk nomor 1 dan 3 itu adalah terjadi proses yang namanya proses isotermal ya, proses isotermal. Kemudian untuk 2 dan 4 ya, itu adalah proses adiabatik ya, proses adiabatik. Oke, proses adiabatik.
Jadi betul ya untuk alasannya, sebabnya, but nggak ada hubungannya. Jadi tidak semua kalor masuk ke dalam suatu kerja dipergunakan untuk melakukan kerja, karena mesin Carnot merupakan mesin nggak ada hubungannya kan. Berarti atasnya benar, bawahnya benar, maka nggak ada hubungan. Jawabannya adalah yang B. Terkecuali kalau dibahas seperti ini. Oke, terkecuali kalau dibahasnya seperti ini. Diagram yang ini baru ya. Karena apa? Kalau misalnya kita gambar untuk si ini sebenarnya dari T1 atasnya di sini T1, di bawahnya itu ada T2, maka ada besar yang ada Q1 di sini yang masuk ya. Q1 sebesar T1 gitu ya. Q1 sebesar T1 sehingga di bawah akan ada keluar sebesar Q2, T2. Nah, di sini di mana W-nya ada keluar. Nah, tapi dibilang kalau misalnya di sini terus misalnya bilang tetap ada hubungan apa enggak? Ya tetap juga nggak bisa, karena apa? Di sini nggak bilang bahwa misalnya di sini kan nggak ada yang namanya delta U ya, alias nggak ada perubahan energi. Nah, maksudnya perubahan energi gimana? Maksudnya kalau dilihat sebenarnya ini ada perubahan energi, tau nggak? Kenapa? Karena kan di sini kalau kita bisa bilang untuk yang Q sama dengan W tambah delta U ya, dimana di sini adalah sistem inputnya, ini adalah outputnya ya. Jadi kayak misalnya nih, saya masukin atau kayak misalnya kalor itu kayak misalnya kalian ngebakar sesuatu ya, misalnya kalian ngebakar makan, itu kan pasti di dalam itu adalah dibakar gitu ya, dibakar sehingga berubah jadi energi. Cuma nggak 100% energi yang udah dikalor nih, udah dipanasin, udah berubah jadi energi. Tapi apakah ketika dikeluarkan itu kepake buat untuk kerja atau nggak sama sekali? Nah, ya kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi inputnya kurang lebih ini adalah inputnya. Nah, ini inputnya. Kemudian ini adalah outputnya nih. Nah, dengan arah panahnya keluar kan. Nah, outputnya ya ini. Di sini W dengan dimana Q2-nya ini kita bilang sebagai delta U. Dan di atas adalah Q-nya adalah sebesar Q1. Jadi ceritanya tuh kalau mesin Carnot ya adalah saya memasukkan sebuah kalor sebesar sekian dan merubah jadi sekian, maka ada yang menghasilkan usaha untuk dilakukan usaha sekian. Ya. Kalau misalnya kita hubungkan dengan yang di sini, baru kita bisa bilang bahwa hubungan sebab akibat. Jadi bisa jawabannya A kalau yang kasusnya seperti ini ya soalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 41.